Baik, kami menyapa. Migas Pamalu memberikan apresiasi kepada panitia forum Kapnas dan memberi dukungan penuh dengan harapan kegiatan ini dapat mewujudkan pemerataan, peningkatan sumber daya SDM yang akan berkontribusi mendukung pengembangan energi di wilayah timur Indonesia. SKK Migas Papua dan Maluku dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan industri hulu migas di timur Indonesia tentunya bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas bumi untuk menjamin ketersediaan energi nasional serta terwujudnya visi jangka panjang industri hulu migas 1 juta barel oil minyak dan 12 miliar kaki kubik gas pada tahun 2030. Potensi besar yang dimiliki bumi Papua berupa cadangan gas hingga 15,1 TCF berdasarkan Permen SDM nomor 16 tahun 2020. Seharusnya mendorong wilayah timur Indonesia untuk berbenah diri dengan mulai mempersiapkan SDM, badan usaha lokal, dan kebijakan daerah yang tepat untuk siap terlibat sebagai penerima manfaat positif berganda atau multiplier effect. Akibat adanya rencana keberlanjutan pengembangan gas dari tanah Papua untuk tanah Papua, jika infrastruktur penerimaannya tentunya telah siap. Dengan semangat kemitraan yang kuat untuk menyetarakan kesejahteraan masyarakat di timur Indonesia, keterbukaan informasi terkait potensi bisnis upstream, midstream, hingga downstream migas bisa menjadi jembatan bagi para pelaku bisnis nasional untuk mulai menggandeng potensi-potensi lokal yang ada. Sinergi antara pengembangan sektor hulu dan hilir diharapkan dapat berdampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional, serta tentunya ingin mendorong dan meningkatkan pasokan energi untuk meningkatkan pasokan energi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Akhir kata, di mana dapat kami laporkan bahwa terdapat perkembangan yang sangat signifikan dan positif untuk kegiatan tahun ini. Antara lain, pelaksanaan kegiatan Forum Gas Nasional Pamalu tahun ini bertambah menjadi 2 hari, di mana tahun lalu hanya 1 hari. Dengan ragam kegiatan antara lain ada 6 fokus group discussion, tahun lalu hanya 3, menampilkan lokal vendor dan UMKM yang dibina oleh K3S di lingkungan area Papua Maluku, adanya penandatanganan kerjasama bisnis antara K3S dan vendor binaan, vokasi mahasiswa, lokal vendor dan UMKM daerah untuk pengembangan kompetensi. Adanya penyerahan sertifikat halal bagi UMKM, kemudian adanya coaching klinik terkait dengan CIVD, ISEM, TKDN, serta vokasi untuk mahasiswa. Dan tentunya adanya pemberian penghargaan kepada para sponsor dan juga kepada UMKM. Untuk jumlah sponsor utama sejumlah 15 dari perusahaan dalam negeri, di mana ini sangat meningkat ya dibandingkan tahun lalu yang tanpa sponsor ya, dan ini tentunya menunjukkan antusiasme dan dukungan yang luar biasa sehingga bisa terlaksananya acara ini. Kemudian dari sisi jumlah booth yang nanti Bapak Ibu bisa lihat, pada tahun ini ada sejumlah 21 booth yang terdiri dari 15 booth perusahaan dalam negeri dan 6 booth UMKM. Dibandingkan dengan jumlah booth tahun lalu hanya 4 booth UMKM.
Kemudian dari jumlah UMKM, terdapat 16 UMKM yang bergabung saat ini dibandingkan dengan jumlah UMKM tahun lalu hanya 4. Kemudian Pak Deputi izin melaporkan, peserta registrasi yang mendaftar pun juga sangat signifikan. Kami harapkan dengan terselenggaranya acara ini ke depan sinergitas industri hulu migas dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah yang sudah terjalin baik dapat semakin meningkat, sehingga dapat memiliki kesamaan arah, gerak, dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya daerah Papua dan Maluku. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2045 atau saat ulang tahun emas kemerdekaan Indonesia yang ke-100 nanti, perekonomian Indonesia diperkirakan akan berada pada 5 besar global. Kalau nggak salah saat ini 16 kita nomor 16. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ini hanya dapat dicapai jika didukung oleh ketersediaan energi yang memadai. Untuk itu dalam upaya memenuhi kebutuhan energi tersebut, pemerintah telah menetapkan proyeksi bauran energi nasional hingga tahun 2050 dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN pada tahun 2017 yang lalu. Dengan pertimbangan dan pentingnya transisi energi, maka persentase kontribusi minyak dan gas terhadap jumlah energi yang dibutuhkan terus menurun. Dari 63% di tahun 2020 menjadi 44% di 2050. Namun secara volume ini bertambah, diperkirakan akan meningkat malah menjadi 139% dari saat ini, yaitu sebesar 1,66 juta barrel oil per day menjadi 3,97 juta barrel oil per day di 2050 nanti. Sedangkan untuk konsumsi gas diperkirakan akan meningkat lebih besar lagi. Saat ini sekitar 600 mm SCFD diperkirakan menjadi 26.000 mmCFD di tahun 2050 atau meningkatnya hampir 300%. Jadi walaupun ada EBT, tapi migas ini akan tetap tumbuh. Jadi artinya kami tetap mohon support Bapak Pemda sekalian. Peningkatan volume ini dikarenakan migas masih diperlukan tidak hanya untuk memenuhi sektor kebutuhan energi, namun juga untuk memenuhi kebutuhan feedstock bagi pembangunan sektor industri kita, khususnya industri petrokimia. Selain itu, produksi gas juga akan semakin dominan ke depannya dikarenakan gas adalah energi transisi menuju penggunaan EBT. Industri hulu migas di Indonesia masih memegang peranan sangat penting. Hal ini dapat terlihat di capaian kinerja tahun 2022 kemarin dan target 2023 tahun ini. Sebagai gambaran, tahun 2022, industri hulu migas mampu menyumbangkan sekitar 270 triliun langsung ke kas negara. Tapi kalau dari pemasukan hulu migas sendiri sebetulnya sekitar 500 triliun, cuman dibagi ada porsi kontraktor, ada tax segala macam. Tapi yang sebagai PNBP, industri hulu migas ini adalah yang nomor 1 pemasukan bukan pajak. 3, 2, 1. Dengan ini forum kapasitas nasional 3 wilayah Papua dan Maluku resmi dibuka. Boleh tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Maka dulu Papua Barat, sekarang menjadi Papua Barat Daya, itu ada hal-hal yang harus beralih dari provinsi induk ke provinsi yang dimekarkan, dan itu dalam proses, termasuk hal-hal yang bersifat migas. Di BH misalnya, pembagian itu juga dipisahkan jadinya, dan hal-hal terkait sumber daya manusia dan sebagainya, termasuk aset-aset. Sehingga saya nggak mau bilang itu sulit, tapi itu dalam proses dan itu juga menjadi target kami di awal supaya semuanya siap, sehingga gubernur baru nanti, DPR baru ataupun pejabat-pejabat baru setelah pemilu misalnya, itu akan melaksanakan atau menjalankan penyelenggaraan pemerintahan ini lebih lancar, kira-kira seperti itu. Oke Ibu Bapak, jadi pertama
minyak dan gas ini tentunya semua ibu bapak tahu bahwa ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat bukan berarti pemerintah pusat langsung turun tangan sampai ke bawah, tapi itu bisa juga dilakukan. Namun demikian pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga memiliki peran di situ. Peran yang paling mudah kita dengar adalah menerima DBH, kira-kira begitu ya. Dana bagi hasilnya kan dibagi ke provinsi dan kabupaten kota yang penghasil atau di sekitar penghasil. Namun demikian itu bagian kecil sebetulnya untuk mencapai, kalau tadi istilah saya mau pakai ini, energi Indonesia Timur itu. Yang utama adalah pertama persoalan lingkungan dan tata ruang. Persoalan ini yang sering menyebabkan investasi terganggu. Termasuk masyarakatnya juga terganggu. Kedua, tentunya penerimaan negara. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan terkait ini. Sekian ratus triliun penerimaan negara dari hal ini. Lalu kerjasama. Apa yang dikerjasamakan? Ya tentunya dengan investor, perusahaan besar, perusahaan kecil, sampai ke UMKM, bahkan kepada masyarakat. Yang terakhir, soal TKPDN. Produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri menurut saya tidak terbatas di produk-produknya saja atau barang-barang, tapi termasuk jasanya juga. Jasa itu artinya masyarakat lokal. Bagaimana ini menjamin? Dengan TKPDN ini menurut saya termasuk SDM-nya, 3 yang saya sampaikan di atas tadi menjadi penting. Karena itu nanti dampaknya ke situ. Mungkin Pak Bupati ada di sini. Pak Bupati berpengalaman soal itu. Dengan SKK Migas, 1 bulan yang lalu saya didatangi oleh masyarakat adat di sekitar Intuni dengan Sorsel batasnya. Mereka menuntut hak semacam pembagian lah kira-kira ya atas hasil bumi yang diambil dari situ. Kenapa mereka sampai datang ke saya? Karena mereka mau menyampaikan niat aspirasi sehubungan dengan adanya pengambilan hasil bumi dalam hal ini gas dan seterusnya. Saya tidak langsung percaya atau kami tidak langsung percaya soal ini. Karena secara teknis harus bisa dia buktikan supaya semuanya menjadi benar. Artinya aturan, ketentuan peraturan perundangan menjadi dasar untuk menyelesaikan hal-hal, kalau saya bilang konflik, bolehlah. Mohon kami pemerintah daerah juga dibantu. Karena urusan masyarakat pasti kami nanti yang berhubungan. Kami juga berkepentingan dengan perekonomian. Sehingga ketentuan peraturan perundangan menjadi dasar yang sangat penting untuk perizinan dan sebagainya. Patuhi aja itu selesai urusan semuanya. Terkait penggunaan atau kerjasama dengan masyarakat sejak awal, ya kita semua juga sudah tahu karena kasus-kasus sudah ada, sudah pernah kita hadapi. Mohon masyarakat lokal diajak mulai dari awal. Ini sebetulnya pengingat saja karena
peraturan perundangannya sudah menulis seperti itu. Cuma kadang-kadang lupa kita. Apa yang saya sampaikan kali ini adalah karena kami adalah provinsi baru. Jadi kami mau memulai semua hal dengan baik. Supaya jangan di kemudian hari kita menimba masalah yang berakibat investasi juga terganggu. Dari pihak RH Petrogas Companies in Indonesia. Oke, Pak